kamu sudah dipilih untuk menjaga hatiku, ya harus dijaga, jangan Nah, kemana-mana gitu. Cewek-cewek yang kayak gini nih. Kenapa? Iya, pulsa kenapa itu gitu? penting memang. Karena Ya. ya kalau pacar kita lagi ngambek gitu kan dimatikan datanya. Mungkin Iya aja. benar itu benar. Sih LDR itu yang penting itu kepercayaan dan bisa saling mengerti. Halo semua, apa kabar ya? Wah, kita ketemu lagi nih ke acara kesayangan kita di acara BEM Unai, yaitu Unopi. Nah, kita kayaknya udah lama banget nih, udah 1 minggu kita nggak ketemu, dan sekarang kita ketemu lagi bersama dengan tamu-tamu kita yang spesial dong pastinya. Ya nggak, Cando? Benar, spesial banget. Spesial karena ini adalah adik-adik kelas kita ya, Kak ya. Wah, adik-adik kelas. Aduh, aku Iya. jadi merasa tua nih. Ketahuan Iya, kan? deh umurnya. Enggak, tua tapi berjiwa muda, Kak. Harus seperti itu. Asik. Ya. Enggak tahu aku masih muda beneran, jahat banget. Iya Nah, nih. Jadi Cando, setelah 1 minggu akhirnya kita tidak bertemu, sore ini kita balik lagi bakalan ngobrol sama adik-adik kita yang baru nih. Kalau gitu, kita kenalan dulu kali ya, Cando. Aku sih belum Iya. kenal nih. Cando udah kenal belum? Aku di sini kenal banget dengan Ana. Cie, ada Ana nih, yang satu ada Ana. Halo Ana. Halo Ana. Halo abang-abang. Ana. Abang kakak. Abang-abang. Halo. Maaf, aku abang-abang. Grogi. Aku dibilangnya abang. Grogi banget ya. Oke deh, kalau gitu aku mau tahu dong, Ana tuh siapa sih sebenarnya? Ana tuh siapa sih sebenarnya? Arogan banget gue. Ana, kamu siapa dan dari mana? Asik. Ini perkenalannya formal atau biasa aja nih? Biasa aja. Oh, Kita bukan mau sidang skripsi, santai aja. Jadi namanya itu ada tertera Ana Altahaya Artik, biasa dipanggil Ana, jurusan akuntansi angkatan 2020. Dari angkatan 2020. Oke. Iya, Kak. Sekarang lagi di Balikpapan sih, di Kalimantan Timur, sama kayak Bang Sando. Nah, itu makanya kenal. Kami udah lama kenal. Dari kecil malah. Kalian kenalnya. tetanggaan? Iya. Dulu Kalian tetanggaan. Dulu. Atau? Ya, dulu tetanggaan. Iya, benar. Kami dulu tetanggaan. Oke. Berarti kalau sekarang udah enggak? Enggak, cuma satu kota. Ya, satu kota. Satu kota. Ya. Tapi enggak satu hati. Enggak. Aduh. Ya. Maaf. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Ya. Kenapa nggak bisa? Siapa yang larang? Kami sudah menjalin hubungan yang lebih udahlah. seperti itu ya. Benar. Ya, Oke deh. Ya. Oke deh. Jadi sekarang jadi tadi kan Ana udah perkenalan nih. Nah, sebenarnya sebelum sampai situ namanya Ana ini apa ya? Kalau aku lihat sendiri kayak spesial gitu. Ana Althea Artik. Jadi kayak apa? Kayaknya ada arti tersembunyi dari namanya ya kan? Karena ini bukan nama bahasa Indonesia, ya kan? Benar kan? Bukan. Lahirnya di Samudra Antartika ya? Nggak, bukan. gitu. Bukan. Kirain nama belakangnya soalnya. Kalau Artik itu gimana Ana artinya Artik? Sebenarnya sih itu nggak kalau katanya Bunda bilangnya Ana Altahaya Artik itu sudah jadi satu gabungan. Artinya itu cewek yang sederhana dan disukai oleh banyak temannya. Gitu. Harusnya berarti waktu kecil aku dikasih namanya itu kali ya, biar orang-orang senang sama aku, biar aku nggak dimusuhin terus. Kakak kecepatan lahir. Iya. Iya. Mama aku waktu itu belum nemuin itu, belum ada gadget soalnya dulu. Nah, susah. Sekarang kita pindah ke teman kita satu lagi nih, namanya Claudio Jonathan Alviro. Halo Jonathan atau Claudio nih? Claudio, Jonathan aja ya. Halo Jonathan. Halo Kak. Halo semua. Gimana? Baik ya keadaan? Baik, puji Tuhan. Nah, ini Claudio di asrama ya? Iya Kak, di asrama. Berarti datangnya kapan ya ke asrama ini? Apa baru awal-awal? 1,5 bulan. Baru 1,5 bulan dari bulan 1 kemarin sih Kak. Siap. Oke, ke Jonathan atau Claudio boleh perkenalkan diri dulu ke audiens ya, ke pendengar kita. Oke. Baik, nama saya Claudio Jonathan Alviro dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2020. Angkatan 2020, berarti dari SI. Ya.
Berarti masih baru-baru banget ya, mereka masih anak-anak 2020 loh. Iya. Masih Berarti anak-anak kalian juga, Kak. masuknya langsung online ya? Iya. Enggak anak-anak Iya, juga semua sih. online, Kak. Ospek Semua online, online. Iya ya. semua yang berbau online. Gimana yang sih offline, ceritanya? Awalnya kalian bisa masuk Unai itu gimana sih? Saya Ini mau duluan siapa apa? duluan? Dari Jonathan dulu, dari Claudio. Boleh deh Jonathan dulu. Oh, saya bisa masuk Unai kenapa? Karena abang sepupu juga kuliah di sini. Sekolah udah- keturunan jadinya ya? bukan gitu juga Abang sih, Kak. sepupunya udah ini, Claudio udah di atas banget gitu. Tingkat 2. Abang pertama juga abang kandung, dia ngambil S2 di sini. Jadi Oh, iya. manajemen. Kalau dia dari Jakarta atau dari mana? Dari Jakarta, Kak. Dari Jakarta ya. Dari Jakarta. Saya juga dari Iya. Jakarta loh. Oh iya, Kak. Berarti Kakak bisa lah ya kita main-main. Siap, Kak. kakak nggak di Jakarta. Tapi kan udah di banget. Bandung, Kak. Udah di Iya, Bandung, benar. kan. Iya benar. Ya nanti Iya. kan kalau ada PAG kan bisa ketemu. Oh ya iya, kan? oke siap. Masih usaha. Kalau dia datang ke asrama ada dorongan apa nih? Maksudnya motivasinya apa? Mau kuliah di asrama? Kan enak nih kalau kuliah kayak Oh. kayak gua di rumah, kayak Ana sama kayak Kak Alin. Kak Alin juga di rumah kan? Enggak, saya di rumah tetangga, Om. Kebetulan. Ya di rumah dong, Iya. sayang. Iya, maksudnya gitu. Apa sih motivasi Claudio mau kuliah walaupun online kan tapi di asrama? Kenapa tuh? Oh, kenapa milih asrama? Ya lebih enak juga sih, lebih nyaman juga. Ya mau lepas dari orang tua juga. Ya maksud dalam arti bukan maksud ya nggak mau diatur sama orang tua, tapi ya mau cari pengalaman. Mandiri Lebih- ya. Ya mandiri, benar. Benar ya, mandiri ya. Iya, Terus benar. juga menemukan teman-teman yang baru lebih ini. Ah, ya benar. Oh, Hmm. jadi itu motivasi Claudio ya ke asrama ya, Ya, untuk Benar, Kak. mandiri. Di Jakarta juga panas kan. Jadi Wih, benar. Harus merasakan air dingin Unai. Itu iya benar. identik dengan itu ya. Ana belum ya? Belum Iya airnya. Belum. pernah ke Unai ya? Belum ya? Terakhir itu 10 tahun lalu kalau nggak salah. Iya. nggak Wah. sih? Ya. Heeh. Berarti harus merasakan 10 air tahun dingin. lalu, jangan-jangan pas kongres anak. Iya, bener. Iya. Oh, berarti harusnya aku juga ikut. Aku juga ikut. Canda jangan diajak. Benar. Oke. Itu 10 tahun itu udah masa lalu. Kita sekarang bahas masa depan. Benar. Ya, masa depan. Nah, Kak Alin dulu tuh aku nih yang tanya teman-teman adik-adik kita nih. Dari aku Lanjut dulu aja ya. dulu tadi, Ana, gimana ceritanya bisa masuk ke Unai? Oh ya, benar. Ceritanya sebenarnya agak apa ya? Karena sebenarnya Unai ini itu adalah yang list paling terakhir untuk Ana masuk ke universitas. Karena itu memang kayak gitu, emang sudah dari Sering terjadi. Iya. terjadi. Iya. Sebenarnya mau masuk di Unsrat, ngambil jurusan dokter gigi, sudah nyari-nyari apply juga, lihat beasiswa dan lihat semuanya. Cuman Tuhan berkehendak yang lain, akhirnya nggak berat hati juga sih. Cuman katanya Bunda, kita semua itu dikasih Tuhan tuh rencana B. Jadi ya kita harus coba rencana B-nya. Ya akhirnya apply ke Unai. Aduh, luar biasa itu. Amin. Itu berarti Pilihan yang baik lah ya masuk Unai. Iya. Iya. Berarti Ana suka main gigi. Main gigi. Maksudnya Main suka- gigi, gimana caranya tuh? kan, Iya main. kan maksudnya jadi dokter gigi, maksudnya berarti suka pelajari gigi gitu, maksudnya main Iya. gigi gitu. Nggak Iya. terlalu juga sih Bang, cuman karena yang salah satu paling Ana banggain itu dari antara semua keluarga itu giginya Ana tuh paling bagus, gak ada bolong, gak ada, karena dari kecil emang gak pernah makan permen kan, gak dibolehin sama sekali sama Bunda, jadi sekarang itu berefek kayak, aduh gigi aku bagus, jadi kalau jadi dokter gigi itu bisa dipamerin, oh gigi saya itu bagus, cuman Iya. ya Tuhan berkehendak lain jadi gak apa-apa. Pantesan. Mungkin gini, mungkin rencananya dari akuntansi dulu, modal baru belajar lagi S2 ambil dokter gigi, Dokter gitu. gigi. Mungkin Oh, gitu. Amin. atau akuntansi belajar dulu abis itu punya klinik gigi, Ah, klinik kesehatan gigi. Amin.
Iya, kan siapa yang tahu kan? Nah, benar. Iya, siapa benar. tahu nanti kalau udah punya klinik gigi nanti kita bisa dapat diskon Cando. Oh Nah, bisa, benar. gampang, Diskon gampang. diskon alumni. Alumni Diskon- Unai. Benar, diskon Unopi. Oke. Tapi berarti kalian angkatan 2020 tuh masih berapa semester? Kalian semester berapa sih sekarang berarti? 2. Dua dong, Kak. Dua. Masuk semester 2 ya? Oh, berarti kalian online terus ya dari awal? Iya, Gimana sih rasanya kuliah online dari awal tuh? Apakah susah nggak dapet temennya atau pelajarannya? Gitunya gimana sih? Dari Ana dulu deh, Ana gimana? Kalau Ana sih untuk kuliah online ini yang pertama itu pasti sakit mata, Kak. Sakit mata. Berarti kayaknya di sini kamu beralih peran ke dokter mata. Bukan juga? Enggak, jangan sulit kalau mata, Kak. Sakit Oke, mata sih, sakit Kak. mata. Kalau karena dari awal kita ospek udah di depan laptop terus, Hmm. terus abis itu pelajaran, dan karena Ana di Kalimantan, jadinya beda 1 jam kan sama Bandung. Iya, Kalau iya. misalnya di sana udah selesai jam 5, di sini harus selesai kelas jam 6. Jadi itu kayak, aduh udah waktunya kita untuk mandi dan lain-lain, tapi masih di depan Zoom. Jadi nggak enak banget. Tapi kalau untuk berteman, wah banyak Kak. Rata-rata anak akuntansi kita temanan semua dan tahu masing-masing. Jadi seru sih kalau berteman. Gitu Oh, ya. jadi justru malah gampang ya temenannya Iya. karena online gini ya. Jadi Hmm. bisa saling-saling share sosmed yang gitu-gitu kali ya. Ya, follow-follow Kak. Followan di Instagram itu berpengaruh Kak, followers naik. Wih, bener juga. Iya. Kayaknya berarti saya salah masuk generasi ya. Harusnya saya di 2020 biar follower saya nambah. Follower Kan- saya masih segini-segini aja nih. Kan Kak Alin gampang dapat followers, tinggal foto gitu kan. Hai guys, atau vlog, buat vlog kan langsung ini. Ya kan? Kalau Kak- kalau gitu caranya agak susah juga nih hidup saya dengan followers. Kalau Claudio sendiri gimana? Manggilnya apa sih tadi? Claudio atau Jonathan sih tadi? Atau Boleh Alviro? Jonathan, Kak. Boleh Jonathan aja. Oke, Jonathan. Jonathan. Kalau Jonathan gimana? Jonathan pilihan akhir juga nggak sih Unai ini atau ada yang lain? Memang Atau memang sih dari kelas 3 SMA udah memang mau di Unai sih, Kak. Woi, Wah hebat. Iya. ini jarang. Banget Kalau itu ini aku banget. ini jarang terjadi. Ya benar, ini jarang Aku terjadi, ini langka. Ya, Terus ini juga ya masuk di sini juga memang ada berkat Tuhan aja. Wah. Wah. Nah, kenapa ambil SI? Ada Ya. ini. Karena saya kan waktu SMK ngambil jurusan komputer dan jaringan. Jadi saya mau lanjut nambah wawasan saya di SI. Oh, gitu. Karena kan nyambung. Iya, Kak. Iya. Oke. Berarti memang pengen ini ya, ngotak-ngatik ini ya, komputer ya. Ya itulah ya. Susah juga Iya. ngomong SI. Nggak ngerti, nggak masuk. Iya sih, Kak, Oke. emang. Iya, benar. Nah, jadi kalian selama 2 semester lah, satu setengah semester lah kita bisa bilang. Nah, satu setengah semester ini gimana nih? Ketika sudah mulai belajar di Unai, apa perasaan kalian? Enak kah ternyata di Unai atau ternyata kayaknya lebih enak di negeri nih? Ya, gimana coba? Coba dari Jonathan dulu, Jonathan. Ya pasti tiap-tiap kampus ada plus minusnya sih, Kak. Dari mulai pertemanan terus juga pendidikan. Ya menurut saya sih ya kuliah di UNES sih enaknya ya bisa mandiri. Nah terus juga habis itu ya pertemanannya lengket banget. Soalnya kan saya kalau di Jakarta setiap hari Minggu main futsal, saya bermain sama alumni Unai. Jadi kayak saya ngerasa pertemanan di Unai ya lengket banget ya gitu persahabatannya. Iya, Solid banget. solidaritas. Tapi ada nggak Jonathan dari teman-teman Jonathan yang tamat dari negeri atau swasta lain gitu cerita, ini di universitas gue kayak gini-gini nih, baru ternyata karena cerita begitu Jonathan jadi cemburu atau iri gitu, gimana sih gitu, kayak gitu, ada nggak? Kalau iri sih nggak ada. Kemarin sempat mau masuk politeknik, Politik. tapi telat. Telat daftar. Telat daftar. Seharusnya daftarnya waktu pendaftaran, tapi saya mau daftarnya pas mereka lagi dites, jadi nggak bisa. Nah terus ya udah memang juga saya mikir ya udah sih dari dulu memang mau masuk Unai kan.
Benar-benar. Ya gitu. Jadi ya udah amat lah, tergantung mereka juga kan. Kehidupan kan bukan mereka yang ngatur gitu. Mau kuliah di mana. Tapi tadinya kalau Jonathan jadi masuk ke Politeknik, kita jadi nggak kenal ya. Kita jadi nggak Iya. tahu ada sosok Jonathan di sini. Iya, benar. Ini berarti ini jalan, ini jalan sudah diatur. Ini jalan. Iya. Jonathan Benar-benar. masuk Unopi ini jalan. Iya, jalan tol. Oke, thank you untuk perkenalannya lebih luas. Tentang tadi sudah kita dengar apa mereka asik di Unai, ternyata asik ya, walaupun corona ternyata asik karena tadi pertemanan ya. Kayak Ana juga udah bilang pertemanan di akuntansi juga sangat solid. Nah, sekarang kita masuk ke tentang LDR atau hubungan. Aduh. Nah, LDR nih. Agak berat nih saya nih. Aduh, kenapa sih temanya dari kemarin susah-susah. Kalian LDR nih. Saya LDR beda zaman Om kebetulan. Saya nggak tahu gitu. nih jodoh saya udah di mana sekarang, saya masih nggak tahu. Gimana dong? Iya. Bantuin cariin dong. Ya itu gampang. Kalau aku kan waktu dan tempat LDR. Kalau kakak zaman ya. Ini zaman luar biasa kayak jodoh saya belum lahir deh. Wede, zaman ini bahaya banget ini kalau ini. Ini berarti kakak bisa bisa jadi ketemu sama abang-abang sukses sama adik-adik ya. Bisa jadi gitu ya. Oke. Nah ke siapa ya? Ke Ana dulu ya. Ana nih. Ana sekarang statusnya apa nih Ana? Soalnya kami udah jarang ngomong nih sama Ana nih, khususnya. Ya, statusnya lagi gak ada sih Bang, gak ada. Oh, gak ada. Tapi pernah menjalani hubungan LDR pernah? Pernah. Oh pernah ya. Itu kapan? SMA, SMP? SMA kelas 1 mau ke 2 sampai kelas 2. Jauh LDR-an Bang. berapa lama tuh? Ya. Kita pacarannya dari SMP. Jadi kita beda 3 tahun, beda 3 tahun. Dia kuliah, dia udah waktu SMA, aku SMA, dia udah kuliah. Jadi beda jam juga. Enggak deh, Manado enggak beda jam ya? Enggak beda jam. Jadi kita nilai geografi aku jelek, enggak tahu. 4 tahun kalau enggak 4 tahun kita pacaran. Oh, berarti udah ada ini spoilernya ya di Manado, berarti orang Manado ya. Iya. Manado, oke. 4 tahun ya, jauh juga. Kalau aku pernah pacaran bedanya 5 atau 6 tahun, lebih parah kayaknya, 5 atau 6 tahun. Dia di atas. 5 atau 6 tahun. Sando itu kamu pacarannya pas umur berapa? Wah, Bang Sando. Pas SMA sih. Jadi aku SMA, dia udah tingkat Dia 4. SD. Enggak lah, 3. di atas, maksudnya di atas. Enggak, masa aku cari yang bawah. Kenalan di mana, Bang? Nah itu jangan, itu nanti aja bahaya. Iya. Kirain Canda sama jadi adik-adik abang Cando yang di SD. podcast. Iya benar. Enggak sama anak SD, sama kakak tingkat gitu. Wah. Nah, ya gimana Kak Alin? Itu LDR-annya berapa lama kalau Cando? Kalau aku enggak, ini bukan karena masalah LDR, karena putus ya. Jadi cuma 2 ya bulanan. Kirain LDR-an juga. Kalau Jonathan pernah gimana nih? Sekarang statusnya ada atau tidak ada? Status ya ada Kak. Oh ada. LDR-an juga dong berarti sama pacarnya. LDR Kak. Oh, jadi sedih gitu ngomongnya, aku LDR Kak. Jonathan sedih gitu, jangan sedih. Jonathan nggak panggil pacar Jonathan ke sini kuliah juga di Unai? Oh iya, satu jurusan kita. Oh, di Unai pacarnya juga. di Unai juga. Tapi dia lagi nggak di Unai sih, dia di. Iya. Ya itu. Kirain di Unai juga. Kalau di Unai juga mah itu LDR-annya cuma asrama cewek sama asrama putra. Itu mah jadi nggak LDR-an dong. Bukan. Ya. Aku juga tahu kali. Berarti LDR-nya cuma ini ya karena corona. Memang corona ini membuat pasangan yang nggak LDR tiba-tiba LDR, ya kan? Meresahkan. Iya, Ya, meresahkan. kan
Ya kan jatuh cinta kan dari chatan Kak, terus dari teleponan. Jadi ya beruntung juga dia karena corona ini Kak. Oh, Nggak gitu ya. langsung. Oh iya. Oh, jadi mempermudah kalian buaya-buaya untuk mendapatkan kami para wanita ya? Enggak gitu Bukan gitu juga Kak. Gitu ya? Kak. Oh, enggak gitu. Gimana dong? Iya. Walaupun itu 60%, tapi enggak gitu Nah, juga. benar. Iya, walaupun itu 60%. Bukan buaya juga Lebih Kak. besar. Iya. Bukan buaya apa dong? Bukan. Kadal. Reptil. Nah, Bunglon. lebih besar lagi kami ular sanca. Di sawah dong. Ini becek. Bersanja. Iya, jadi pengalaman berarti ada pengalaman nih, berarti Ana ada pengalaman, Jonathan juga ada pengalaman. Nah, sekarang berarti kita enak nih nanyanya ke Alin, karena mereka semua punya Enak. pengalaman. Enak. Saya jadi benar, bisa belajar. Nanti siapa tahu nanti saya punya pacar LDRan, saya udah siap. benar. Nah, Kak Alin mau tanya ke siapa duluan nih? Ke Ana atau ke Jonathan tentang pengalaman? Nah, LDR ini sebenarnya yang paling sulit sebenarnya tentang kesetiaan. Nah, iya nggak sih? Kesetiaan. Pengalaman ya, Cando. Ya, benar tentang kesetiaan Kak. Benar banget. Kesetiaan terus satu lagi cemburu. Iya benar cemburu. Itu lagi. Itu Cando pengalaman banget nih kayaknya nih. Kayaknya Kayaknya relate banget Cando kayak- sama tema Kayaknya topik banyak kita hari ini. kayaknya banyak banget pencobaan-pencobaannya Kak. Banyak pencobaannya nih Cando kayaknya. Sabar. Aku mau curhat dulu. Oke, curhat ya. Podcast. Pacar sekarang ini kami LDR udah 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih. Oh. Tapi kami pacaran udah 4 tahunan gitulah. Nah, Untuk seorang Cando saya agak kagum juga ya. Ternyata bisa ya Cando LDRan untuk 2 tahun. Hebat juga kamu Cando. gini juga aku coba bisa membahagiakan seorang cewek dong kan. Harus latihan. Iya, walaupun ya genit-genit dikit nggak apa-apa ya kan Jonathan, kalau kita Iya benar. Gede-gede Iya. sedikit nggak apa-apa ya. Itu wajar itu. Lihat Wajar. kan Ana buayanya mereka mulai keluar kan Ana. Lihat Iguana Kak, iguana. Enggak, bukan Iguana. gitu. Itu faktor orang ganteng jadi biasa, Bang. Aduh. enggak karena Masalahnya Cando tidak. enggak karena penciumanku kuat. Jadi kalau ada harum-harum kan wanita kan harum. Jadi langsung gitu. Wah, gitu. Iya, kebetulan ular sanca juga penciumannya bagus. Nah, ya itu dia. Karena itu. Nah, sekarang kita tanya ke Ana dulu ya. Ana, gimana pas LDR waktu SMA sama Abang ya? Berarti kita bilang Abang itu ya. Gimana coba pertama komunikasinya berapa sering satu hari ya? Berapa sering satu hari? Terus sering cemburuan nggak? Sering cemburuan. Nah, terus habis itu sering cemburuan dah. Kalau cemburuan seringnya ke siapa? Ke teman dekatnya Abang itu kah? Atau ke itu ya. Coba Ana. Aduh, karena waktu itu masih SMA kan jadi belum boleh terlalu pacaran. Jadi itu masih backstreet gitulah. Oh iya. Benar-benar. Jadi karena itu kelas 2 SMA jadi masih free-free-nya gitu. Kayak pelajaran juga ya gurunya datang pergi. Jadi di sekolah juga masih bisa main HP dan kasih kabar ya. Sering lah tiap pagi kasih kabar, bilang selamat pagi, siang ya. Pacaran begitu lah Bang. Tapi kalau untuk cemburu, Ana itu tipikal yang gak suka ngekang dan melarang pasangan. Jadi kalau mau berteman sama siapa aja gak apa-apa. Karena yang Ana percaya itu kalau misalnya kamu sudah dipilih untuk menjaga hatiku, ya harus dijaga. Jangan kemana-mana gitu. Cewek-cewek yang kayak gini nih. Cewek-cewek yang kayak gini nih. Kak Alin kayak gini nggak, Kak Alin? Wah, saya bukan lagi. Saya saking tidak ngekangnya sampai sekarang saya belum ketemu sama jodoh saya. Gimana dong? Saking saya nggak ngekang emang. Benar ya? Makanya lari-larian nih, nggak tahu sekarang di mana. Sampai beda zaman. Oke, balik dulu ke Ana. Jadi gimana, Ana? Jadi karena Ana nggak suka ngekang, ya terserah dia mau sama siapa aja, mau kemana aja. Yang penting yang pertama itu kasih tahu mau pergi sama siapa. Ya udah, karena kita yang kayak Bang Sando bilang tadi, kepercayaan. Kalau nggak ada itu tuh, aduh, udah susah tuh. Jadi curiga. Memang agak susah ya. Memang Curiga agak susah ya kita percaya sama orang yang kita nggak lihat ya. Ya, Emang agak susah. Benar. susah Kak, susah. Susah banget.
susah banget. Kayaknya harus percaya sih, lebih ke percaya dan Oke. tahu batasannya gitu loh Bang. Berteman Oh, tuh tahu tahu. batasannya. Oh, iya, benar-benar. Benar sih. Nah, itu tuh yang mantep juga. Jangan cuman sekedar kita menuntut, kamu tuh harus percaya sama aku, tapi kita juga harus bisa jaga kepercayaannya dia. Ya, Bener tuh, benar. bener banget tuh kata si Ana. Benar. Benar. Karena teman, kadang kayak gini. Kadang teman kita, temannya pacar kita, ya kan, LDR kan, teman pacar kita itu terkadang genit, ya kan, genit. Ya, benar. Iya, Itu benar tuh. benar. Nah, Hmm. itu Aku merasa tersindir. enggak, jangan tersindir dong, enggak. Karena tapi kayak gitu. Tapi memang faktanya kayak gitu. Kadang genit atau bukan genit sih. Modus. Ya, modus foto baru posting ya kan. Ya, baru suruh repost. Repost ya. Ya, gitu. Nah, ya, jadi ya itu yang buat sebenarnya. Nah, itu sebenarnya yang buat sering cemburu kan. Nah, sekarang ke Jonathan nih. Jonathan gimana? Pernah LDR kan tadi kan? Lagi menjalani, Kak. LDR. Ini lagi menjalani. Ini karena sama-sama SI ya? Atau gimana? Iya, benar, Kak. Sama-sama SI, Kak. Satu kelas berarti? Untuk kelas, Kak. Satu kelas. Pernah nggak sih gini? Berarti ini kan kalau kita lihat 1 semester lebih lah. Berarti Jonathan udah kenal dengan cowok-cowok lain di kelas ya? Iya, benar, Kak. Jadi biasanya tuh kadang kalau misalnya kita cowok nih, walaupun pacar kita satu kelas, terkadang karena kita tahu jenis-jenis cowok kan, jadinya sifat-sifat cowok yang ada di kelas itu, Iya, kita terkadang nggak mau cewek kita itu satu kelompok dengan dia. Pernah? Iya, Percaya nggak sih? benar. Iya kan? Percaya. Iya, nggak mau padahal satu kelas loh. Iya, pada satu kelas, tapi kayak berat hati aja gitu. Iya, karena kita tahu siapa itu. Iya, benar. Kayak gitu, ya. Berarti Jonathan pernah kayak gitu? Tapi sampai sekarang sih belum, Kak. Belum ya, karena belum. ya, karena saya yakin dan kita yakin bahwa cowok-cowok dunia nggak ada kayak gitu ya, yang Ya, benar, amin. Iya, nggak ada kok. Iya, nggak ada. Nggak ada. Bisa dipercaya kok. Kita pura-pura tuli aja, Kak. Kita pura-pura tuli aja. Iya. Aku percaya kok, semuanya baik. Siapa nih akun ini? Aduh. Enggak, ini kata percaya ini kayak apa ya? Kayak terpaksa. Ya, terpaksa kayaknya. Enggak kok, nggak terpaksa, percaya. Percaya ya. Oke, tapi benar memang harus percaya. Nah, Jonathan Iya, Kak, siap. Nah, Jonathan di Jakarta, ini berarti ketemunya di Jakarta nih sama pacar kan? Ya, jujur sih. Sebenarnya kita belum ketemu, tapi ya gimana ya, namanya juga perasaan kan nggak bisa diingkari. Nggak bisa di... Oh, LDR dari awal. Oh, LDR dari awal. Gitu ya? Ini LDR beneran Iya. nih. Tapi kita baru ketemu sahabat kemarin. Nah, sahabat kemarin ketemu. Di Iya, Zoom? Di Zoom ya? Ketemu di Zoom. Enggak lah. Kalau di Zoom namanya Kalau nggak di Zoom ketemu setiap dong, hari. sayang. Iya. Kalau di Zoom nggak ketemu dong, sayang. Iya, benar. Maksudnya Zoom benar-benar ketemu tatap muka ya? Oh ya, tatap muka. Ya Berarti kayak dia ke Unai atau kau yang ke sana? dia juga apa sih, dia ke rumah omanya, di rumah omanya deket sini. Jadi ya dia mampir. Oh gitu ya. Oh, berarti tatap muka. Jangan pacar kamu saya, soalnya oma saya rumahnya juga daerah situ. Aduh. Enggak Aduh. gitu Ya. juga, enggak gitu. Nggak juga. gitu ya? Sepupu, Kak. Sepupunya Kak Alin mungkin. Sepupunya. Nah, itu bisa. Oh, jadi. bisa. Jangan. Atau enggak tetangganya omaknya Kak Alin. Nah, benar. Oh iya, kebetulan oma saya memang tetangganya oma-oma semua. Oh, Dia bilang itu perumahan oma-oma lagi. Bro. Bisa. Tapi Oke. tadi ya ngomongin masalah cemburu sama sahabat, saya pernah loh, aku pernah jadi kasus disangkanya jadi pelaku. Wah, jadi pelaku. Jadi Gimana tuh? dulu tuh aku punya teman sahabat cowok, nggak dulu sih, sampai sekarang juga masih sahabatan. Jadi sahabatan sama cowok, dia punya pacarnya tuh kayaknya gak suka banget sama aku, kayak kenapa sih karena pacarnya ini adik kelas, kenapa sih abang kok mainnya sama Kak Alin terus, abang kok apa-apa sama Kak Alin, tapi cowoknya nggak bisa ngejelasin sampai akhirnya mereka putus.
Ya Kalau misalnya kayak ampun. Ana gitu, pernah nggak Astaga. sih ada kasus yang kayak gitu, kayak pacarnya punya sahabat, terus habis itu cemburu, terus sampai yang kayak marah-marah gitu, pernah nggak sih? Sampai pacarnya tuh dimusuhin, pacarnya dimusuhin, sahabatnya tuh dimusuhin sama kamu. Pernah nggak sih kayak gitu? Puji Tuhan teman-teman cowoknya Ana gak ada yang punya pacar. Jadi gak ada sih Kak. Cuman kalau mereka punya pacar, biasa aku deket sama pacarnya mereka. Jadi kayak temenan gitu. Karena dari awal aku juga bilang sama pacarnya mereka kayak, aku gak ada feeling apapun sama cowok kamu. Jadi kamu gak usah marah-marah atau cemburu atau apapun. Karena gak akan aku ambil. Karena emang ya kita udah tahu kayak ada yang temenan sama aku dari bayi. 18 tahun kami temenan. Dia gonta-ganti pacar nih. Terus gonta-ganti pacar. Tapi ya aku setiap temenan sama pacarnya, ya aku temenan, aku bilang, kami itu udah dari kecil sama-sama, jadi kamu gak usah marah-marah, cemburu atau apapun itu. Dan sampai sekarang, ya pacarnya gak apa-apa. Sampai sekarang juga, aku malah temenan sama mantan-mantannya dia. Justru malah mantannya jadi temenan sama kamu ya? Iya, Justru malah temen sering kamu gak temenan sama mantannya. Iya. Aduh. Iya, Gimana nih, benar. Cando? Benar juga kayak gitu. Karena apa? Karena terkadang supaya menghindari pacar kita cemburu itu, terkadang kita harus musuhin teman-teman kita gitu, teman atau sahabat lah. Itu sebenarnya itu lebih ke bucin nggak sih? Menurut kalian itu lebih ke bucin nggak? Enggak sih, Bang. Enggak ya. Kalau misalnya sampai menjauhi teman atau sahabat karena pacar, gimana itu? Kalau menurut Ana sih, itu gimana ya, itu kan pilihan masing-masing ya kalau dia mau jauhin temennya. Iya Tapi gak boleh sih sebenarnya kayak gitu, karena jauh sebelum ada pacar kita, kan kita temenan sama teman-teman kita. Iya. Jadi gak boleh kayak gitu, karena kita kan hidupnya bersosialisasi. Kalau kita gak ada teman, terus tiba-tiba pacar kita tinggalin kita mau ke siapa? Kan Malah jadi gak punya temen. Gak jadi punya teman. Jadi kayak, ya sewajarnya aja lah, kalau mau bucin, ya bucin. Kalau mau sama temen, ya sama teman. Jangan Pokoknya- ngebucin terus sampai gak ada teman. Kasihan nanti. Pokoknya jangan jadi pacar yang posesif. Ya itu, bener Ya. banget. Nah, Jonathan nih, kalau Jonathan contoh ya, jangan di ini. Contoh nih, kalau pacarnya Jonathan sekarang cemburu dengan temannya Jonathan cewek nih. Terus dia minta, aku cemburu sama temanmu yang itu, gitu kan, yang sering fotoan habis kelas contoh, atau habis makan dining gitu kan. Nah, Jonathan disuruh jauhin temannya Jonathan tersebut. Jonathan mau enggak sih? Ya, masalah kalau kita soal bicara tentang kecemburuan, ya cemburu itu wajar karena kan mereka kan sayang sama kita. Nah, terus kita juga harus sadar diri sama diri kita sendiri. Apakah kita memang terlalu dekat gitu sama teman kita yang dia cemburukan itu? Ya kita memang harus sadar diri aja sih gitu Kak. Karena ya nggak mungkin kan kita pacar kita udah cemburu tapi kita masih tetap ngelakuinnya gitu. Berarti lebih ke arah perilaku kita ke dia itu jangan terlalu Ya, kalau masalah ngejauhin sama kita ya enggak gitu, tapi ya jaga jarak aja gitu Kak. Jaga jarak ya. Tetap balik lagi tahu ya, sadar sama batasan. Iya, Tetap benar. balik lagi ke situ sih sebenarnya. Ya benar-benar. Benar, Ingat tema corona, jaga jarak itu aja. Social distancing. Iya benar. Nah, Kak Alin, nanya apa lagi nih ke adik-adik kita nih tentang LDR atau tentang yang lain nih? Terus berarti kalian kalau selama LDR tuh ada kesulitan apa sih selain masalah kepercayaan gitu? Kayak kalau komunikasi atau apa gitu, hal-hal lain. Ada kesulitan nggak sih kalian? Kayak kalau aku dulu pernah deket sama orang yang beda negara. Dan itu memang kesulitannya, itu udah LDR anak banget ome ya, Kak, anak ome. Anak ome Kak. Makasih loh. Bikin Niki dong. Bikin Naki dong. Tapi nggak sampai pacaran. Waktu itu cuma sampai deket aja. Nah, kesulitannya memang waktu kalau misalnya dari kami yang LDRan beda posisi ya. Karena waktunya tuh aku di sini baru bangun, di sana dia baru mau tidur. Jadi waktunya tuh emang nggak ada untuk komunikasi
itu susah banget gitu. Kalau kalian ada nggak kesulitan-kesulitan lain selain apa tuh tadi? Selain masalah kepercayaan? Aku Kak, aku dulu. Ada sih Kak, kalau masalah ini. Iya, ada, Kak. Oh, kalau Ada. Jonathan gimana kalau Jonathan? Ya rasa kangen sih Kak. Ya. Tuh Dia lebih kangen. kangen ya. Ya kayak gimana ya? Oh. Ya pasti siapa sih yang nggak kangen sama pacar sendiri gitu Kak. Iya. Aduh. Itu sih yang Benar, sangat berat. Cando juga udah mulai kangen nih kayaknya nih. Gara-gara dibilang kangen. Berat lah, kayak gitu banget. Ya, Biasanya tapi- Jonathan kalau lagi kangen gitu ngapain biasanya? Ya, kalau lagi kangen ya kita video call. Video call. Ya. Video kan sekarang udah canggih 4.0. Iya. Video call. Iya ya, kebayang ya dulu zaman mama papa kita ya, masih dulu teh kalau lagi kangen, bayangin coba kayak gimana kalau LDRan. Surat-suratan, nyampainya surat. seminggu sekali. Capek banget. Itu lebih kayak kelihatan gitu. effortnya, Kak. Itu Iya. kelihatan effortnya. Iya ya. Iya Iya juga dong. sih, lebih nungguin Beli jadinya. perangko, terus Iya, itu. disemprotin parfum. Benar. Effortnya Biar pas kelihatan. dibuka wangi. Iya. Benar. Itu Kalau Ana kalau sendiri, gimana Cando? itu kalau maksudnya kalau aku mau bilang itu kalau nyampe suratnya, kalau nggak nyampe kasih juga ke tangga. Ke tangga sebelah. Dibaca Pak Pos, dibaca Pak Pos. Nah, Ketahan sama tukang pos. Pak Posnya baper, jadi akhirnya itu ke Pak Pos deh. Gimana Ana ininya apa nih? Masalahnya? Bukan masalah ya. Kalau Ana sih lebih kayak karena anak SMA kan waktu itu dan dia sudah kuliah. Jadi untuk kan beda kan jamnya, kayak dia lagi mau kelas ini, aku udah istirahat. Terus aku udah pulang ke rumah, dia masih ada kelas lagi. Jadi agak susah sih ngatur-ngaturnya, kayak mau video call. Kan kalau si Jojo kan satu kelas, jadi enak. Tapi kalau aku, Iya. karena dia beda, jadi untungnya dia berbaik hati memberitahu SKS-nya itu ada berapa, terus jadwal-jadwalnya itu jam berapa. Jadi di sela-sela itu aku bisa ngechat atau video call sama dia. Enak nih, cowoknya Ana ngerti. Aku juga kayak gitu tahu. Seriusan Oh, deh. Cando gitu. Kalau Cando Iya. kayak gimana? Aku juga kayak gitu kalau habis daftar foto KRS kan KRS kan namanya kan KRS. Nih, Beb. Ya, ini Beb. Asik. Ini Beb. Ini Beb jam-jam apa? Kuliah gitu. Kalau misalnya habis pendaftaran, dia juga gitu sih. Tapi ya kalau ke pribadi sebenarnya masalah di pulsa sebenarnya. Pulsa ini Masalah di pulsa. Kan dari Pulsa. menteri, Bang, dari menteri. iya, menteri. Terkadang kan kita perlu juga telepon biasa, pulsa biasa kan. Nah, itu sih. Itu potongan berat dalam bulanan pulsa. Pulsa itu juga Tapi- penting, Kak. Iya, Kenapa pulsa juga? itu penting memang. Ya, Karena Ya. ya kalau pacar kita lagi ngambek gitu kan dimatikan datanya. Mungkin Iya, Nah, bener itu bener. Pengalaman ya, Jonathan sering kayak gitu ya, Pengalaman. ceweknya sering ngambek, terus matiin data gitu ya. Untungnya nggak pernah diangkat. Ya Sama ampun. aja dong. Cuman memang harus kayak gitu kayaknya ya. Maksudnya jadi kayak kita saling ngerti aja, sama-sama tahu jadwalnya beda loh. Kita nggak bisa setiap saat sama Iya. kamu gitu. Soalnya aku pernah loh Cando dulu deket sama orang. Asik. Kayaknya semua yang sama Iya, aku kok deket Kak semua, nggak ada yang jadian ya. Kenapa ya? Kakak Alim kurang tempel. Ini salah. Masa salahnya dia? Aku salahnya di mereka dong. Kurang Iya sih, usahanya. Iya nggak Ana? Iya, benar. Iya. Cewek selalu benar. Betul. Yes, punya teman Ana. Gimana? Iya. Jadi tuh aku pernah deket sama cowok. Nah, cowoknya tuh diem banget, bener-bener diem, bener-bener dingin. Jadi kayak kalau kita komunikasi harus kita duluan yang komunikasiin, kan capek kayak gitu ya. Aduh. Kan dia mau jadi Bayangin, Cando bayangin ya, aku masih dekat sama dia waktu itu masih sama-sama di Unai. Ya, masih sama-sama di Unai. Sama-sama di Unai aja dihubunginnya susah. Sekarang aku udah di Jakarta, dia di Bandung, terus gak bisa dihubungin. Terus gimana? Terus kalau misalnya nanti sekalinya diangkat, dia bilang, iya aku kan punya kerjaan sendiri, aku kan punya waktu aku sendiri. Tapi dia nggak pernah ngabarin. Gini caranya Kak. Ini link nanti kan diupload ke YouTube. Ini linknya kirim.
kirim juga. Ih, aduh aku jadi curhat deh. Iya kan, Ini nggak jadi apa-apa, tahu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Benar, Nah, benar. iya benar. Nah, untuk kayak gitu sebenarnya berarti cowok kakak itu gaul, cool kan dingin, gaul berarti. Yo, Ini WhatsApp gaul. udah lebih-lebih dari dingin sih, udah lebih-lebih dari dingin. Kayak kalau kulkas ini sih. 48 pintu kali. Wah, udah Nah. bukan 48 lagi, itu satu semua kulkas, toko kulkas tuh dia yang punya kayaknya dah. Bingung juga gua. Iya, kalau misalnya usul dari aku pribadi berarti itu memang kalau sifat kayak gitu sebenarnya sebagai cewek kalau misalnya ya kan, kalau misalnya cewek contoh kayak pacarku bilang kayak gitu ke aku, kenapa terlalu dingin, sebenarnya itu nggak bisa juga terlalu dirubah karena itu bisa merusak juga mental karena gitu ya kan, karena setiap orang kan punya sifat masing-masing gitu Ya kan. benar. Berarti kakak harus terima keadaannya kalau dia cool maksudnya dingin gitu. Nah, Tapi Kalin, sorry gimana? Bang, tapi Kalin cowok-cowok kayak gitu lebih menantang gak sih? Itu dia Nah, masalahnya. itu. Kan jadinya kita jadi makin penasaran kan. Iya, Dia tuh benar. kenapa sih? Gitu kan. Ih, bener Iya, banget. Bener banget. Kalau Jonathan sendiri suka nggak sih sama tipe-tipe cewek yang kayak aku gitu, yang kayak aku tuh butuh tahu kamu ngapain. Gak usah, sebenarnya tuh aku bukan minta kamu chattingan sama aku 24 jam ya. Tapi kan aku tuh butuh tahu kamu kemana. Aku tuh gak mau kamu hilang. Aku kan gak tahu kamu tiba-tiba ketabrak di jalan atau gimana. Terus tiba-tiba gak ada kabar lagi, kan kita gak tahu ya. Ya benar. Kalau Jonathan suka gak sih tipe-tipe cewek kayak aku sama Ana gitu? Ana gitu juga gak sih? Iya, aku suka minta kabar ya. Jonathan suka gak sih? Jonathan suka gak sih tipe-tipe cewek kayak kita? Komunikasi itu paling penting Kak dalam hubungan. Gila. Berarti suka ya? Gak suka, tapi ya gimana, masa berpacaran tapi nggak saling berkomunikasi gitu. Ya, benar. Ini nanti harus gua crop ya. Bagian di menit keberapa nih nanti aku crop, nanti aku kirim langsung ke dia. Gak usah kode-kode dari status, gak usah dari story langsung Tapi kirim. sabar, tapi aku ada cerita nih. Soalnya ada temanku juga cerita kayak gini. Dia punya pacar, dia cewek ya, dia punya pacar cowok gitu. Iya, maksudnya cewek pasti cowok. Pacarnya ini terlalu dingin. menginfokan segala sesuatu. Contoh, dia mau ke sesuatu tempat. Saya mau pergi ya, atau Beb mau pergi ya. Nah, 5 menit kemudian udah mau masuk mobil gitu kan, atau kendaraan, Beb ini mau masuk mobil ya. Nah, terus mau duduk juga gitu. Beb, itu terlalu berlebihan sih Kak. Ya, berlebihan itu berlebihan. Iya, tapi ada kayak gitu. Saking ininya. Kalian sebagai cewek suka nggak kayak gitu? Aku sih butuh kabar tapi nggak gitu-gitu banget ya. Ya benar. Sama kayak Kak Alin. Ya, Soalnya gitu. aku dulu pernah dekat sama orang. Ini kenapa banyak banget ya dekat sama orang. Dulu aku pernah dekat sama orang, setiap jam harus di chat. Sedangkan kan kayak aku kan student labor juga di Unai. Jadi kayak gak punya waktu banyak. Paling bisa chat orang tuh ya jam 12 siang atau jam 5 sore setelah pulang. Karena tuh sebenarnya setelah aku pulang juga bisa kok teleponan sampai malam gitu kan. Bisa kok. Tapi jangan ganggu waktu aku kerja, jangan ganggu aku waktu lagi kelas gitu loh. Bener gak sih, Anak? Bener-bener, Kak. Kayak kita butuh waktu sendiri gitu. Iya, benar. Benar banget. Jadi LDR itu perlu komunikasi, ya perlu komunikasi banget. Tapi komunikasi itu jangan keterlaluan juga ya, maksudnya jangan sampai terlalu kayak tadi juga, itu posesif. Sesuai porsi lah Bang, sesuai porsi. Benar banget. Ya itulah LDR itu ya. LDR itu adalah terkadang disukai, terkadang juga enggak. Karena ada juga orang yang suka LDR daripada hubungan tatap muka. Tapi LDR itu banyak tau Bang. Maksudnya jenis-jenisnya? Apanya yang banyak? Iya kayak kan ada yang relationship yang jarak jauh, ada yang different religion yang beda agama, ada yang beda dimensi juga mungkin, ngehalu K-pop ya bisa.
Itu saya kayaknya lebih ke yang jauh dimensi itu saya tuh. Itu saya tuh. Lebih ke beda keyakinan, beda kepercayaan. Aku percaya kamu pacar aku, tapi kamu nggak percaya aku pacar kamu. Bener. Lebih yang kayak gitu sih kalau aku kayaknya. Oke deh, kalau dari Cando ada lagi nggak nih pertanyaan yang mau disampaikan? Pertanyaan sebenarnya sekarang kita bagaimana sih caranya supaya hubungan LDR itu menurut kalian ya, hubungan LDR itu supaya lama, maksudnya bertahan lama gitu. Gimana menurut Ana nih? Gimana? Baru habis itu ke Jonathan. Kalau Ana sih LDR itu yang penting itu kepercayaan dan bisa saling mengerti. Karena kalau kita nggak percaya, kayak curiga terus, kamu kemana aja, kamu begini-begini, aduh, itu nggak bakal bertahan lama. Dan ya waktu Ana LDR juga itu nggak berakhir mulus karena turns out kalau abang itu ternyata selingkuh. Jadi ya akhirnya mulai dari situ jadi kayak agak takut-takut juga sih. Cuman ya kita nggak tahu ya seiring berjalannya waktu luka itu bisa sembuh. Puji Tuhan akhirnya sembuh. Cuman ya balik lagi ke yang tadi, kalau misalnya kepercayaan dan juga saling mengerti. Komunikasi juga paling penting. Karena kalau kita di sini misalnya tiba-tiba dia hilang, pasti kepala cewek itu kan penuh dengan negatif thinking kan, oh dia ini mau kemana ya, oh dia ini begimana ya, aduh aku, nah nanti pas HP-nya hidup kita spam tuh banyak-banyak, ternyata dia habis pulang dari jengukin keluarganya atau gimana, cuman karena pikiran kita kemana-mana jadinya berantem. Jadi lebih baik untuk mengerti aja satu sama lain, ditanya baik-baik sih. Kalau menurut Ana sih kalau LDR itu lebih ke lembutin suara sih, karena lebih baik teleponan kalau mau marah daripada di chat, karena kita nggak tahu ini dia marah atau enggak, ini dia mau Betul, gimana. aku setuju. Mending telepon. Setuju. Benar banget, siap. Jangan di chat, karena di chat Tapi terkadang banget. Tapi terkadang cewek itu kalau udah bete-betean, cewek itu nggak mau ditelepon. Itu masalahnya. Salah, Cando. Ceweknya tuh minta dikejar. Iya, benar. Cewek itu kebalikan dari semuanya. Kalau dia bilang nggak apa-apa, itu pasti ada apa-apa. Itu pasti ada apa-apa itu. Dia bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa saya, nggak apa-apa. Itu ada apa-apa. Itu ada apa-apa, guys. Percayalah. Itu ada apa-apa. Iya, benar ya. Jadi tadi benar banget poin dari Ana ya. Tentang kepercayaan, terus tensi emosionalnya harus dikendalikan karena kita dalam hubungan LDR, karena kita nggak tahu dia ngomong seperti apa gitu, nadanya apanya, intonasinya, ya kan? Nah, dari Jonathan nih, apa nih selain dari kepercayaan emosionalnya, apa yang perlu dijaga supaya dapat mempertahankan hubungan LDR itu? Terbuka, Kak. Saling terbukanya kayak mana nih? Terbuka ini umum banget. Bukan baju gitu, Kak. Iya, iyalah. Waduh. Saya udah mikirnya ke situ lagi. Jangan traveling, Jo. Masih sore. Iya, maksud terbukanya aku bilang kan soalnya Kak Fibri udah mikir ke sana. Gimana? Terbuka gimana nih? Ya maksudnya ya kalau ada apa-apa cerita gitu, kalau ada masalah cerita. Jadi ya kita punya pasangan ya biar gimana ya, maksudnya cerita bukan gimana ya, kalau lagi galau gitu, kalau lagi ada masalah sama orang lain bisa cerita ke pacarnya, karena apa, kalau mungkin kalau pacar kita cerita sama kita bisa semangatin dia, kita bisa kuatin dia, terus juga kita bisa berdoa sama-sama untuk bisa menghadapi masalah yang mereka hadapi gitu. Ya, tapi terkadang pacar itu juga nggak mau cerita karena pacarnya itu atau pasangannya itu cuek, ya kan? Cuek kayak tadi, dingin. Jadi sebagai pacar kita nggak mau nanti paling cuma dibilang iya, paling i sama aja doang, iya, gitu kan? Atau oke. Padahal kita udah curhat panjang. Oh ya udah, nggak apa-apa, itu bagus, kembangkan lagi ya. Padahal itu bukan pertanyaan matematika gitu. Iya kan? Fix banget. Unopi episode hari ini benar-benar harus aku kirim ke dia ini. Iya. Fix banget. Biar dia tahu. Kodenya nyampe ya, Kak, biar damage-nya kodenya nyampe.
Nih kayaknya Nah. nih Jonathan tuh tipe-tipe cowok aku banget gitu. Asik, yang ngasih kabar, yang ngasih tahu, yang ayo sayang kita berdoa bareng. Ya, Kita belajar sekolah sahabat bareng habis ini Jonathan ya. Jangan. Masih punya cewek lupa. Jangan. jangan dong. Nanti gara-gara Unopi lagi kan. Jangan. Enggak kok. Tenang aja. Aman. Ya, jangan. Nanti aja main di belakang. Aduh, disebut lagi. Oke. Sepertinya kayaknya udah semuanya kita tanyain ya ke adik-adik kita, teman-teman kita yang di sini narasumber. Luar biasa sekali. LDR, bagaimana pertama kali mereka masuk Unai, terus tadi kangen kangen sama teman-teman, maksudnya pertemanan banyak, luas banget gitu ya. Tapi untuk Jonathan nih, kalau anak kan di rumah, jadi sering ketemu sama orang tua. Untuk Jonathan pas pergi ke Unai atau kuliah di Unai, ada nggak sih waktu-waktu kembali, atau maksudnya kembali mengingat orang tua sampai nangis mungkin? Pernah nggak Jonathan? Pasti ada, Kak. Pernah ya? Ya kayak kangen. Ya biasanya ya nyuciin orang tua. Jadi sekarang ya kayak kangen aja gitu yang biasa dilakuin sama orang tua kita. Ya jadi terus pas kita lakuin di sini udah kayak kebayang aja gitu sama orang tua. Benar Gitu, Kak. Benar banget. Sebelum kita tutup, ini videoku bermasalah atau gimana nih? Atau pas? Aman, Bang, aman. Aman Udah, ya? sekarang udah Kelihatan. aman. Nih, jadi sebelum kita tutup, Ana sama Jonathan, kita punya yel-yel ya. Yel-yel sebelum menutup biasanya Unopi ini. Nah, yel-yelnya kayak gini. Kalau misalnya videoku aman ya, semoga aman terus. Jadi gini, nanti aku hitung di awal 1, 2, 3, baru kita sama-sama sebutkan kayak gini ya. Yupi, you Unopi, gitu ya. Yupi, you Unopi. Oke? Oke. Kelihatan ya gerakannya? Oke. Gerakannya kelihatan ya? Ya, kelihatan Bang, kelihatan. Oke. Aku hitung dulu 1, 2, 3 baru sama-sama. Gimana Kak Alin? Kita Bisa ya? mantap kuy. Ya. 1, 2, 3. Yupi, you Unopi. You Unopi. Asik. Tapi kayaknya kurang semangat sekali lagi ya. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi ya, semangat. Kuat dong suaranya. Oke. 1, 2, 3. Yupi, you Unopi. You Unopi. Oke, thank you. Mantap. Mantap ya. Makasih untuk Ana sama Jonathan untuk kesediaan waktunya berbagi, bershare dan memberikan ilmu ya kepada para pendengar Unopi semua. Jadi semoga sehat-sehat terus Ana sama Jonathan. Sampai ketemu di perkuliahan offline. Oke? Amin. Mudahan. Oke. Kak Alin, ada kata-kata terakhir untuk sebelum penutupan? Kata-kata terakhir, aku mau pergi kemana? Enggak, buat penutupan Unopi aja. Oke deh, kalau gitu kita tutup Unopi kita. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah dengerin, udah luangin waktunya untuk dengerin kita. Kita bakalan ketemu lagi minggu depan setiap hari Senin jam 3 sore kita bakalan upload di YouTube-nya BEM Unai. Kalau gitu terima kasih semuanya. Sabar. Sehat. Satu lagi. Satu lagi. Ada Apa lagi pengumuman. sayang? Untuk para pendengar setia Unopi, jangan lupa kalau mau sharing, memberikan isi hati, dan juga memberikan aspirasi, jangan lupa untuk langsung cek BEM Unai ya di IG ya, IG BEM Unai, dan daftarkan diri Anda segera. Kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu Betul banget. Kalau gitu kita tutup acara kita. Sampai jumpa teman-teman. Sampai tetap jumpa. sehat, tetap Terima bahagia kasih semuanya. semua. Bye. Oke, see you. Thank you, Kak. Oke, duluan ya. Thank you, Amado.